Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari berbagai aspeknya. Nah, di sini hadis terbagi menjadi dua, yakni dari segi kualitas dan segi kuantitas. Dari segi kuantitas ada dua hadis, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir yakni mutatabi' atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak berdasarkan logika atau kebiasaan dan mustahil mereka akan bersepakat berdusta. Dan syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama, harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan yakin bahwa mereka sepakat tidak mungkin berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan perawi pada tobaqot pertama dan tobaqot berikutnya. Dan yang ketiga, berdasarkan panca indera, harus benar-benar dari hasil pendengaran dan penglihatan sendiri. Ciri-cirinya adalah lafaz sami'na yang artinya kami telah mendengar atau ro'aina, kami telah melihat. Hadis mutawatir ada tiga macam. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tapi lafaznya tidak. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti para sahabat, dan kemudian diikuti tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang perawinya berjumlah banyak dan tidak mungkin berbohong. Selanjutnya, hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Kemudian pembagian hadis ahad, yaitu ada tiga. Yang pertama, hadis masyhur, yakni hadis yang masyhur, terkenal, dan populer. Dengan demikian, hadis masyhur, yakni hadis yang terkenal meski tidak mempunyai sanad sama sekali, yang kemudian disebut masyhur ghairu istilahi. Yang kedua, hadis aziz, yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis gharib. Kata gharib berarti menyendiri atau menjauh dari kerabatnya. Didefinisikan bahwa hadis gharib diriwayatkan oleh satu orang periwayat saja, baik pada setiap tingkatan sanad maupun pada sebagian tingkatannya saja. Nah, kedudukan hadis ahad ini, bila mana mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah, maka tidak demikian halnya dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, tetapi diduga zanni berasal dari beliau. Karena hadis ahad diduga tidak pasti, maka kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Syarat-syarat untuk menjadi rawi, yang pertama berakal, yang kedua dobit atau kuat hafalan, yang ketiga mendengar langsung dari Rasulullah, yang keempat tidak menyalahi pendapat ulama. Dari segi kualitas ada tiga hadis. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan sahih, sehat. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat di dalamnya. Para ulama memberi definisi hadis sahih yang disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis, yakni hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit dari rawi lain yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Pembagian hadis sahih ada dua, yakni hadis sahih li zatihi, yakni hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya.
Yang kedua hadis sahih li ghairihi, yakni hadis sahih li dzatihi yang diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama. Maka kedudukan hadis tersebut kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih. Selanjutnya hadis hasan. Hasan menurut bahasa artinya sesuatu yang baik dan cantik. Menurut terminologi, hadis hasan adalah hadis yang mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis ini tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat atau cacat. Syarat-syarat hadis hasan, yang pertama syaratnya sambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit tetapi kedobitannya di bawah hadis sahih, yang keempat tidak terdapat syadz, yang kelima tidak ada ilat. Kehujahan hadis hasan yakni dapat digunakan sebagai hujah dalam menerapkan sesuatu kepastian hukum dan harus diamalkan. Selanjutnya hadis doif. Kata doif menurut bahasa yakni du'fun, artinya lemah. Menurut istilah, doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kehujahan hadis doif, para ulama menyebut hadis ini kelas berat, menyebutkan bahwa boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, level kedoifannya tidak parah. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini ketasbitannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.